Selamat malam jemaat Tuhan. Kita sudah menyelesaikan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan malam hari ini mari kembali berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah yang adalah sumber kasih, kami mengucap syukur bahwa sepanjang hari ini Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Kami sudah menyelesaikan aktivitas kami. Dan berkumpullah kami pada malam hari ini di rumah kami, sebagai orang tua dan juga anak-anak. Kami mengambil waktu sejenak untuk menghadirkan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan dalam kebersamaan malam hari ini hadirlah bersama dengan setiap keluarga. Karena kami membutuhkan kekuatan rohani dan itu akan kami dapatkan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap membaca dan merenungkan. Kemudian kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian terambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang disebut bertahan lama lebih bernilai dari yang sementara. Yang sementara tidak mendasar untuk dipertahankan. Yang sementara satu ketika bisa tiada. Dan yang sementara sebetulnya bukanlah tujuan. Malam hari ini dalam kebersamaan dan dalam kerendahan hati tentu saja, kita sedang merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam tulisan Paulus.
Paulus menyampaikan kembali ketegasannya terhadap masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Banyak hal yang sudah ditampilkan dalam tulisan Paulus ketika menghadapi perpecahan jemaat Paulus. Dan salah satu yang menarik untuk kita baca dan kita renungkan adalah tentang pasal 13 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kasih. Kasih adalah bagian yang harus ditunjukkan dalam komunitas Kristen. Kasih itu bukan verbal, tetapi sebuah aksi atau action. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Paulus menegaskan tentang kasih di pasal 13 untuk menjadi jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus? Pasalnya adalah bahwa ada pola berpikir yang sangat-sangat perlu dipertimbangkan oleh jemaat Korintus, yang sangat mempertahankan tentang hal yang sementara. Hal sementara yang dipertahankan oleh jemaat Korintus, yang dibanggakan oleh jemaat Korintus adalah terkait tentang 3 hal. Jemaat Korintus begitu mengagung-agungkan tentang nubuatan. Jemaat Korintus juga sangat berpikir prioritas yang utama bagi mereka itu adalah tentang pengetahuan. Dan satu lagi, hal yang sangat-sangat menjadi prioritas, padahal itu sesuatu yang sementara, adalah bahasa lidah. Apa yang menjadi pola berpikir mereka ini? Salah satu dari bagian yang memecah belah kehidupan jemaat Korintus. Oleh karena itu malam hari ini, kita akan melihat bersama-sama dan membaca perenungan kita di pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Apakah sebetulnya yang prioritas, yang tidak sementara, dan yang perlu dirubah pola berpikirnya dari jemaat Korintus? Paulus menawarkan tentang hal kasih yang harus mewarnai kehidupan jemaat Korintus. Mengapa kasih? Jawabannya ada di ayatnya yang ke-8. Alasan Paulus mengungkapkan tentang kasih, karena kasih itu bukanlah sementara. Bukan hal yang akan lenyap. Bukan hal yang satu ketika akan tiada. Dikatakan di ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Bagaimana dengan hal yang lain yang dibanggakan, yang diagungkan oleh jemaat di Korintus? Terkait dengan nubuatan, terkait dengan pengetahuan dan bahasa lidah. Itu semuanya akan berkesudahan, akan lenyap. Dikatakan dalam ayat 8, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Artinya semuanya sementara. Dan yang tidak berkesudahan sekali lagi disebutkan di ayat 8, yaitu tentang kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang menjadi bagian yang harus terus ditampilkan. Kasih yang harus terus diwujud nyatakan dalam persekutuan orang percaya. Dan dengan kasih itulah segala sesuatu yang menjadi persoalan kehidupan jemaat di Korintus harusnya bisa diselesaikan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama sebagai keluarga
keluarga Kristiani diingatkan oleh firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan dalam persekutuan secara komunal, persekutuan Kristiani, terkait dengan sesuatu yang tidak berkesudahan, yaitu kasih. Kasih harus mewarnai seluruh kehidupan pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian dari gereja. Kasih merupakan bagian yang tidak lagi melihat perbedaan, latar belakang, status sosial, tingkat ekonomi seseorang. Bahkan kalau kita kembali membaca tulisan Paulus, Paulus tidak lagi mempertimbangkan apakah dia Yahudi atau non-Yahudi. Ketika seseorang berpola pikir mendasarkan kehidupannya di dalam kasih, maka latar belakang apapun tidak akan pernah mengganggu keberlangsungan kasih yang terus ditunjukkan. Malam hari ini kita benar-benar boleh kembali dalam penghayatan, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jika kita masih mengandalkan sesuatu yang sifatnya sementara, apalagi terkait dengan pengetahuan, ada banyak orang yang saat ini masih bergantung, memprioritaskan bahwa pengetahuan itu segala-galanya. Pengetahuan itu menjadi sumber segala solusi. Malam hari ini kita boleh merenungkan bersama bahwa itu sesuatu yang harus dirubah oleh setiap orang percaya. Pola berpikir kita harus sama-sama berubah pada malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Kita akan mencoba untuk belajar terus dalam situasi yang sangat-sangat merisaukan masih kita pikirkan hari ini. Jemaat Tuhan diajak untuk bersama-sama. Gereja harus mencerminkan kasih. Gereja harus membuat pembuktian bahwa kesaksian yang dilakukan adalah kesaksian ilahi. Dan satu-satunya sumber kasih itu adalah Tuhan. Dan ketika semuanya lenyap, semuanya yang sementara itu pada akhirnya tiada, terkait dengan nubuatan, bahasa lidah, dan juga pengetahuan. Apa yang bisa bertahan bagi setiap orang percaya? Ayat 13 dalam tulisan Rasul Paulus menjawab bahwa pada akhirnya demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Masih menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Dan kita harus bisa menjawab, mengapa kasih disebut hal yang paling besar di antara ketiga hal yang akan tinggal dan tidak lenyap? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari memaknai bahwa ketiga hal yang disebutkan di ayat ke-13 semuanya adalah hal yang paling mendasar atau esensial: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi ada perbedaan dari ketiga hal ini. Kalau orang percaya hari ini berbicara tentang iman dan pengharapan, tentu saja itu adalah miliknya kita manusia. Orang percaya memiliki iman, sehingga dengan iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus itu, kita memiliki pengharapan bahwa segala kesusahan dan penderitaan itu akan segera berlalu dalam kehidupan kita.
iman dan pengharapan dimiliki setiap manusia, termasuk orang percaya di dalamnya. Tetapi untuk kasih yang dikatakan lebih besar dari iman dan pengharapan. Kasih itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang sangat membedakan ketiga hal yang tidak akan pernah lenyap dalam kehidupan orang percaya. Kasih yang bersumber dari Yesus itulah yang akan terus membuat setiap orang percaya mengalami kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Dan karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini, kesatuan dalam kehidupan setiap orang percaya harus diikat. Kesatuan dan kehidupan orang percaya harus diikat dengan iman, dengan pengharapan. Kesatuan persekutuan jemaat Tuhan, dimanapun kita menjadi warga dari salah satu gereja yang Tuhan hadirkan, harus diikat dengan iman dan pengharapan. Dan iman serta pengharapan itu akan selalu bersumber kepada kasih yang dimiliki oleh Kristus. Ikatan inilah yang akan memampukan kita untuk bergerak menjadi gereja yang hadir dalam kehidupan sosial, menjadi gereja yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi gereja yang hadir untuk andil dalam persoalan-persoalan yang dihadapi di muka bumi ini, termasuk dengan kasihlah melalui iman dan pengharapan jemaat Tuhan dapat terus menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup keluarga. Setiap orang yang saat ini mengalami keterbatasan fisik, setiap orang yang saat ini mengalami pergumulan kehidupan keluarga, setiap orang yang hari ini mengalami penderitaan ekonomi, tetaplah memiliki ketiga hal yang tidak akan lenyap ini. Inilah yang harus menjadi pola berpikir yang baru bagi setiap orang percaya. Inilah yang harus menjadi dasar hidup bagi orang percaya. Dan kiranya firman Tuhan malam hari ini membawa kita semua untuk menikmati kasih yang selalu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dan setiap keluarga. Amin. Jemaat, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari malam hari ini kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 47. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak membanggakan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahabat.
bersama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan. Walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Mari setiap keluarga orang percaya, pada malam hari ini kita kembali berdoa, menyatukan hati dengan segala pergumulan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Kristus sumber kasih, malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan ketika kami disempurnakan, bahwa kami mengalami kecukupan. Kami sudah bekerja sepanjang hari, bahkan kami kembali juga boleh menerima berkat rohani. Malam hari ini kami percaya bahwa firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tentunya akan mengubah pola berpikir kami. Mungkin masih ada hal yang sementara yang justru menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kami. Padahal semuanya itu akan lenyap dan tiada satu ketika. Malam hari ini kami harus kembali untuk melihat prioritas dalam hidup orang percaya. Setiap keluarga Kristiani tetap harus melihat bahwa iman dan pengharapan serta kasih yang tidak akan pernah lenyap itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami setiap waktu, hari ini, bahkan sampai masa depan kami. Biarlah dengan kasih itu, setiap keluarga boleh menikmati kerukunan, kesehatian, dan dengan kasih dari Kristus itu, iman serta pengharapan kami makin diperteguh. Bahkan dengan kasih Kristus, kami dimampukan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan yang kami alami saat ini. Biarlah kasih Kristus yang boleh hadir dalam setiap kehidupan orang percaya benar-benar mempengaruhi tindakan kami, mempengaruhi pikiran dan perkataan kami. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan hari ini untuk beristirahat bersama dengan keluarga, kami ingin menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui doa kami. Ya Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah iman dan pengharapan yang lebih besar daripada hari ini untuk esok kami nikmati. Ya Tuhan, bahwa dalam setiap apapun yang kami alami, ternyata Tuhan tidak akan pernah tidak melihat kami. Dan malam hari ini, kesusahan apapun bentuknya, biarlah kasih Tuhan menyegarkan roh dan jiwa kami. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan untuk para orang tua. Tuhan tetap akan menguatkan setiap orang tua yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga. Tuhan akan memberkati orang tua
untuk tetap mendidik anak-anaknya di dalam kasih, dalam iman dan pengharapan. Dan bagi orang tua, Tuhan berikanlah terus rejeki melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak. Anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan. Anak-anak kami yang sudah bekerja. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Termasuk kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dan lulus pada tingkat sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Dan mereka akan mencari sekolah yang baru dalam situasi seperti ini. Kami percaya bahwa ketika orang tua terus berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap anak-anak mereka. Bapa dalam surga, untuk setiap persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik di negara ini, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia di muka bumi ini. Dengan kasih Tuhan, dengan iman dan pengharapan, maka kami semua akan bisa menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada akhirnya, kami sudah menyelesaikan hidup kami hari ini. Kalau ada salah kami, sepanjang hari ini berikanlah pengampunan-Mu. Tetapi kalau ada hal-hal yang indah, hal-hal yang kami lakukan sebagai perwujudan iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan, maka diberkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup keluarga kami hari ini kami boleh persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih bagi setiap orang. Kami teguh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita bersyukur pada malam hari ini sudah disegarkan kembali dengan perenungan firman Tuhan. Mari tetap teguh dengan hal yang paling utama dalam kehidupan orang percaya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai setiap keluarga lepas keluarga jemaat Tuhan dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.